Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jatimulya ya guys. Oke. Bagi teman-teman yang sekarang menghadapi bulan puasa, semoga nanti bisa berpuasa dengan lancar dan sudah punya baju lebaran dari sekarang ya guys. Oke. Selamat datang channel Abdul Irham, channel yang bahas tutorial dan juga unboxing perkakas-perkakas ya rekan-rekan. Oke. Tapi kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang kamole brushless selama pemakaian yang jangka waktu yang cukup lama ya guys, yaitu sekitaran 1 tahun kurang lebih ya guys. Oke. Jadi selama pengalaman saya pakai selama 1 tahun itu sudah ada servis dan juga kendala-kendala lain ya guys tentang kamole brushless ini. Mungkin ada kekurangan kelebihan yang akan kami ulas sedetail mungkin ya guys. Oke. Jadi guys, btw ini bor meskipun nggak ada mode hammer ya atau mode impact, ini saya sering pakai yang bukan pada kapasitasnya, yaitu memakai pengeboran pada media beton ya yang menggunakan bata merah, yaitu rumah saya sendiri ya guys. Oke. Dan setelah itu saya mengalami masalah yang cukup rumit ya, nggak rumit sih, yang sedang-sedang aja. Yaitu yang pertama saya alami speed satunya yang loss ya. Dan saya sudah bikin videonya saat servis speed 1 ngelos ya guys. Nanti kalian kalau misalkan kalian punya masalah seperti itu, cek aja nanti di playlist saya tentang perbaikan speed 1 ngelos ya guys, bunyi krek-krek gitu. Oke. Dan masalah saya kedua yaitu pada speed 1 dan speed 2 ngelos ya guys. Ya mungkin karena pemakaian saya tadinya emang jorok ya guys, jadi bukan pada kapasitasnya, memang nggak ada mode beton, saya paksakan ya guys. Jadi memang kadang-kadang kita tuh malas ya guys mengambil kabel untuk bor impact atau ganti bor lain, yaitu kadang-kadang langsung aja gitu, mata bor yang ada tinggal ganti mata bor aja, langsung kita pakai kepada bor yang kadang-kadang bukan pada kapasitasnya ya. Oke. Dan itu sering banget saya lakukan selama seminggu, mungkin ada 3-4 kalinya ya, dan mengalami masalah yang dua tadi, speed 1 ngelos dan keduanya speednya ngelos semua guys, sehingga harus saya akali lagi, dan alhamdulillah sudah betul kembali guys, dan sekarang sudah berjalan normal, tidak bunyi krek-krek dan ngelos gearboxnya ya. Jadi memang waktu itu ya saya sempat mau cari-cari gearbox itu di media online, dan saya tanya website kamole itu belum ada spare part gantinya guys. Nah, jadi belum ada orderan yang dijual. Koper juga belum, cuma ada baterai doang ya guys, jak dan ininya juga belum semuanya guys, nggak ada yang jual. Dan sangat sulit ya guys untuk mencarian bila mana kalian rusak gearboxnya itu. Jadi harus kalian akali sendiri aja, servis sendiri gitu. Saya juga tadi mau beli karena nggak ada, ya udah saya coba bongkar, ternyata alhamdulillah sudah betul sekarang ya, sudah oke lagi lah performanya. Oke. Yang ketiga, masalah yang sering saya alami yaitu pada baterai ya, yang sebenarnya ini bisa dibilang yang masalah pertama sih, nomor 1 yang paling rumit ya guys, yang paling bikin saya ribet, yaitu kamole brushless ini baterainya ya, yang sering mati-matian ketika dia berhadapan dengan media yang cukup keras ya, yaitu besi atau beton, sering mati-matian guys. Tapi karena mungkin saya males untuk mengambil bor listrik ya, buat beton ya, bongkar pasang aja gitu, kan dia reset ya sistemnya, overload capacity current ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu gitu pada meter tertentu, dia akan mati guys, sehingga untuk menonakkan kembali harus cabut baterai dan harus pasang kembali, baru dia hidup lagi. Dan setelah itu baterainya juga sangat boros ya guys untuk bawaan ini. Jika pada media kayu sih untuk penyekupan yang biasa-biasa aja itu cukup ya guys, untuk overclocking sehari full itu saya udah pernah mengalami. Yang pertama saya punya, untuk kesini-sininya ini baterainya agak kurang baik ya, jadi cepat habis sekali, boros lah. Tapi kita akan tes ya kali ini untuk kamole brushless ini menggunakan baterai dari NRT Pro guys, yang 20 volt ya. Ini bawaan bor Godrej DC340 NRT Pro ya untuk baterainya. Kita akan nanti coba performa kamole yang aslinya guys. Bagi yang mungkin kena masalah seperti saya ya, yang speed 1 ngelos, speed 2 nya ngelos juga semua, itu nanti bisa cari di playlist kami di tutorial overclocking, situ ada saat saya servis bor kamole ini ya. Dan alhamdulillah semua sudah teratasi ya. Oke. Nanti kita akan bandingkan dari baterainya ya guys. Jadi bagaimana sih performa kamole ini ketika memakai baterai yang bawaannya sama versus memakai baterai dari NRT Pro ini yang 20 volt ya. Menurut saya ya, dia itu dinamo brushless-nya itu cukup baik ya, untuk gulungannya juga tebal ya. Misalnya lihat tadi di saat saya bongkar itu dia cukup, diameter juga gede ya untuk lilitan dari kamole brushless ini. Yang saya rasakan sih performanya oke ya, untuk kemarin juga masih baru mah, baterainya masih oke, yang sini-sininya itu udah menurun dan sudahlah nggak layak pakai ya pokoknya, apalagi untuk drilling ya. Mungkin untuk bawah-bawah sih masih nggak masalah sih, oke aja. Oke, langsung aja kita tes ya guys, bagaimana kamole brushless ini ketika memakai baterai yang dari NRT Pro atau baterai yang oke lah, yang bagus gitu, bukan yang baterai bawaannya ini. Oke, langsung saja. Oke guys, yang pertama kita akan tes dulu untuk medianya, media kayu ya guys, menggunakan mata bor 10 mili, yang mata bornya ecek-ecek ya guys, biasa aja dari Kinemaster. Jadi cukup berat lah ya, walaupun medianya kayu itu, jika menggunakan mata bor biasa seperti ini guys. Langsung saja guys, kita buktikan nih guys. Mata bor 10 mili, kamole brushless guys, V2 ya guys, mode drilling. Mati dia guys ya, seperti ini ya guys ya.
masalah yang sering banget membuat kepala saya pusing ya guys, ketika memakai Camole Brushes ini ya. Jadi kalau kalian udah nggak kuat ya, tidak menjangkau gitu untuk tenaganya, untuk powernya, dia akan mati guys, sehingga harus kita masukkan reset guys. Cabut dulu untuk baterainya, baru bisa kembali. Hidup kembali tapi nggak kuat guys. Mati lagi guys. Ini pengeboran yang jarak 10 ya, 10 cm sudah berapa kali copot baterai guys. Nah sekarang kita akan bandingkan menggunakan baterai NR Pro guys. Dulu guys. Ini kedalaman segini juga udah cukup berat ya guys untuk baterai itu. Nah, kita akan coba ya guys nih menggunakan baterai NR Pro. Oke ya. Transforma asli Camole guys nih. Kita coba lagi. Nah, langsung tembus ya guys. Dia nggak mati-matian ya guys. Lanjut terus. Coba lagi 3 kali ya. Nah, mampu semuanya guys. Jadi sangat jauh performanya dibandingkan dengan menggunakan baterai bawaan ini guys. Oke guys, sekarang kita akan tes untuk medianya konblok atau popping block ya guys. Menggunakan matabor biasa dari Kinemaster, tapi matabor beton yang ukuran diameternya 8 mili ya guys. Nah aja kita buktikan guys berapa naik performa Camole ini ketika memakai baterai yang bagus ya dari NR Pro. Oke. Sebenarnya sih nggak ada beton, tapi mau kita tes aja. Jadi seberapa tangguh sih dia ini? Oke, langsung saja guys. Kedua. Mampu ya guys. Sekali lagi. Gak mati ya guys. Sempurna ya guys. Oke. Jadi mungkin bagi kalian yang pemakai Camole Brushes itu sangat mengganggu sekali atau bermasalah sekali dan tidak dapat mencapai performa yang sungguhnya Camole Brushes ini jika kalian masih menggunakan baterai bawaan dari Camole ini guys ya. Ini buat baut-baut doang nih guys, buat skrup doang nih. Ini nggak layak nih buat drilling ya. Buat makan drilling itu nggak layak nih baterai Camole ya. Oke. Baik guys, tadi udah kita tes untuk medianya media kayu dan juga popping block atau beton ya bisa dibilang tuh. Nah dari situ mungkin kalian sudah punya penilaian tentang buat Camole Brushes ini layak enggaknya buat pekerjaan kalian, nanti kita sesuaikan aja. Cuma nanti saran saya ya, kalau misalkan ada pertanyaan ini kira-kira worth it sih untuk unitnya aja ya, tapi untuk baterainya mendingan jangan ya, kalian beli unit online aja kalau misalkan mau beli Camole. Jadi sedikit cerita aja guys, sebenarnya untuk NR Pro ini masih bisa bilang kalah ya sama Camole Brushes ini ya. Camole Brushes ini 325 dapat unit online, tapi untuk NR Pro itu 550 dia sudah dapat koper aksesoris lain dan juga 2 pikis baterai ya. Di situ sebenarnya sudah kita bandingkan ya antara uang yang keluar dan juga unit yang kita dapat ya. Jadi baterainya sih bagus untuk NR Pro, tapi untuk unitnya itu kan masih berasit juga ya. Jadi mungkin masih pas ya uang gitu. Itu untuk pemakaian yang cukup keras, apalagi yang medianya besi, beton itu mendingan ambil yang ini aja ya guys. Menurut saran saya ya guys. Kalian beli unitnya dulu baru kalian beli baterai, ataupun jika kalian punya baterai impact, baterai yang lain ini sudah oke ya guys menurut saya. Memang ada seri yang sama sih guys ya, Nagawa yang NCBK berapa ya, yang body sama kopernya itu sama semua guys, sama Camole Brushes ini, cuman warnanya doang kuning. Cuman di Nagawa yang beras itu dia sudah ada mode betonnya, jadi mungkin akan mempercepat kalian juga ya untuk pekerjaan berat-berat ya, dan lebih ringan dan gak ribet yang menggunakan proses ini. Oke guys, jadi sekarang saya akan detailkan kembali untuk pemakaian Camole Brushes saya ini. Jadi yaitu menurut saya oke ya, untuk dari segi build quality dan juga performa itu sangat baik ya guys. Cuman dengan catatan nggak pakai baterai bawaan dari Camole. Jadi Camole baterai ini nggak bisa diandalkan kecuali untuk bus group ya guys. Atau untuk sementara aja sih nggak apa-apa ya pakai baterai, kan ini nilainya kalau misalkan pakai baterai sama charger itu cuman 100.000 ya. Jadi hitungannya kan dari kalau diuangnya gitu. Nah di situ kan 100.000 dapat charger sama baterai ya, baterai yang seperti ini asal-asalan aja guys. Ada aja gitu ya dia mah. Oke, dan kita akan bahas lagi ke unitnya. Jadi untuk segi fitur mungkin ada kekurangannya, dia belum ada mode beton ya guys dari Camole Brushes ini. Tapi untuk unit dan lain-lainnya itu recommended lah. Bila kalian ingin menang ya saran saya itu aja, jangan beli baterainya gitu. Kalau mau beli baterainya dengan catatan untuk cadangan saja, bukan untuk yang utamanya gitu, yang prioritasnya gitu. Oke.
Jadi dari segi build quality, segi cap, memang saya kemarin mengalami masalah ya saat menggunakan kabel baterai ini. Jadi karena itu juga menurut saya dari baterainya sehingga si gigi kecil atau dinamonya itu tidak sesuai pada misalkan gini aja ya, badan gede makannya dikit ya, tetap aja lemas gitu aja guys. Kayak orang lagi puasa lah gitu, walaupun dia biasa angkat berat-berat, kalau dia nggak diisi makanan ya tetap aja lemas gitu guys ya. Ya contoh kerjanya adalah seperti itu ya guys, oke? Dan juga untuk kabel baterai ini kita akan tes ya untuk ininya guys. Jadi dia untuk speednya di sini, untuk indikator speednya dia nggak akurat, jadi cuman di sini doang mentoknya satu doang di belakang nih ya. Tapi untuk baterai itu kadang-kadang akurat, kadang nggak, saya akui ya untuk indikator baterainya. Oke. Jadi sangat jelas bahwa kabel baterai itu masalahnya pada baterainya guys. Baterainya yang ini hanya bisa dipakai untuk skrup doang guys. Untuk keliling mungkin bisa yang 6 mili ke bawah ya. Untuk yang 8 mili untuk kayu bisa, tapi untuk yang lain akan mati-matian guys seperti tadi ya. Jadi menghadapi pekerjaan dan lain-lain, pokoknya sangat ribet sekali guys. Oke. Suhunya juga bisa dibilang masih standar ya guys. Panasnya setelah kemarin kita tadi ada sekitaran 40 ya, paling 39-38 ini untuk suhunya ya. Oke. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti tulis di kolom komentar, dan mohon maaf kurang kelebihannya tentang konten ini ya, tentang pembahasan saya tentang kabel baterai ini. Bagi yang mau berbagi pengalaman, silakan nanti tulis juga di kolom komentar ya guys, biar nanti teman-teman kita tahu nih, oh seperti ini ya untuk kabel baterai ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Segitu saja dari saya ya. Mohon maaf kurang kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.